Untuk tiap US dollar atau rupiah yang sama, pemerintah negara kita itu bayar imbal hasil obligasi hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Singapura. Jika seperti ini, Anda bayangkan mereka itu bisa saja menerbitkan obligasi dengan yield 3,6%, kemudian hasil penjualan obligasi dibelikan obligasi RI dan mereka terima 6,9%. Mereka ini nggak ngapa-ngapain, itu cuan. Dalam video ini, saya ingin mencoba menjernihkan berbagai persepsi sehubungan dengan hutang pemerintah. Dan ada 2 negara yang saya pakai sebagai bahan pembahasan sehubungan dengan hutang pemerintah. Yang pertama adalah hutang pemerintah Amerika Serikat, di mana kita tahu bahwa US Treasury Secretary Janet Yellen di awal tahun sudah mengutarakan permasalahan plafon hutang yang sebenarnya sudah mencapai limit di awal tahun ini, namun Yellen kemudian mengumumkan bahwa US Treasury akan mulai menjual investasi mereka dan menunda rencana reinvestasi pada dana pensiun dan penyandang disability serta dana tunjangan kesehatan pensiunan pegawai pos. Nah, negara kedua yang ingin saya bahas adalah hutang pemerintah RI, negara tercinta kita ini. Seperti biasa, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir kritis. Ya, kita kritis. Jika ada kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri pada suatu utang piutang, maka pertanyaan saya, mana pihak yang membutuhkan? Pihak yang berhutang atau pihak yang memberikan pinjaman? Mungkin beberapa di antara Anda akan jawab, ya jelas pihak yang berhutang. Nah, oke. Coba bayangkan satu ilustrasi, ada si A. Dia datang ke bank guna mengajukan KPR. Pertanyaan saya, siapakah yang membutuhkan? Si A yang butuh dapat pinjaman atau bank? Kalau Anda tanya saya, maka saya akan jawab dua-duanya saling membutuhkan. Ketika akad kredit terjadi, maka kedua belah pihak saling membutuhkan. Loh, kok bisa? Ya jelas. Karena kalau bank tidak butuh memberikan pinjaman kepada si A, maka sampai ngemis-ngemis berlutut gimana pun juga bank tidak akan mau kasih pinjaman. Lantas Anda bertanya, apa butuhnya bank memberikan pinjaman kepada A? Ya jelas karena bank ingin investasi di mana pada saat A mengembalikan pinjamannya, A memberikan keuntungan kepada bank di mana atas pinjamannya tersebut A sudah memberikan kolateral atau jaminan yang lebih besar jelasnya dari pinjamannya. Bank juga bukan orang bodoh, kendati pun sudah diberikan jaminan atau kolateral yang nilainya lebih tinggi dari jumlah utang, bank masih tetap meneliti terlebih dahulu kemampuan A dalam membayar utangnya. Jadi ini prinsip nomor 1 dalam hutang piutang. Kedua belah pihak saling membutuhkan, karena jika kedua belah pihak tidak saling membutuhkan, maka transaksi hutang piutang tersebut tidak akan terjadi. Prinsip kedua adalah dari seorang ahli ekonomi bernama Irving Fisher. Saya akan berikan ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan ada seseorang yang butuh membangun rumah besar di lereng bukit yang pemandangannya sangat indah. Tentu hal pertama yang dia lakukan adalah mempersiapkan lahannya dulu dan dia butuh menggali lahan tersebut guna membangun pondasi rumahnya. Kemudian dia membutuhkan alat berat. Dia butuh ekskavator, dia juga butuh pile driver untuk memasang pondasi tiang pancang. Dia tentu pergi ke tempat persewaan alat-alat berat tersebut guna menyewa alat-alat yang dia butuhkan. Karena mustahil buat bangun rumah satu, terus kemudian dia harus beli ekskavator, beli pile driver yang biayanya bisa jadi mahal luar biasa. Pertanyaannya, itu sewa alat-alat berat begitu bisa gratis nggak ya? Ya jelas tidak mungkin, pasti ada uang sewa yang harus dia bayarkan. Nah, kali ini ilustrasi yang sama, ya, tapi yang dibutuhkan beda. Ada orang yang misalnya butuh bisnis Grab atau Gojek. Dia tidak butuh sewa alat berat.
dia butuhnya sewa uang yang dia bisa gunakan untuk beli mobil yang nantinya dia pakai untuk berbisnis Grab atau Gojek. Persewaan uang ini namanya bank. Datanglah dia ke tempat persewaan uang atau yang kita kenal dengan sebutan bank. Nah, pertanyaannya adalah, itu sewa uang yang disimpan di bank itu bisa gratis nggak ya? Maka sama dengan ilustrasi persewaan alat berat tadi, ada biaya sewa uang atau yang kita sebut imbal hasil atau yield. Lagi-lagi bank ketika mengharapkan imbal hasil, bank mengkalkulasi risiko. Dan ada dua risiko yang perlu dikelola oleh bank. Yang pertama adalah risiko gagal bayar, karena itu bank meminta jaminan atau kolateral yang nilainya lebih besar daripada besarnya pinjaman. Bank juga meneliti kemampuan bayar si peminjam atau penyewa uang, makanya diminta slip gaji dan seterusnya. Yang kedua adalah ada risiko penurunan nilai atau daya beli uang alias inflasi. Berhubung yang dipinjam atau disewa adalah suatu aset yang nilainya turun terus, maka risiko penurunan nilai ini oleh bank dibebankan juga kepada penyewa atau peminjam. Karena itu, Irving Fisher kemudian menuliskan formulanya yang terkenal itu, besarnya uang sewa sama dengan harga sewa ditambah tingkat inflasi, atau dalam bahasanya Irving Fisher, nominal interest rate sama dengan real interest rate ditambah inflation rate. Prinsip ketiga. Saya berikan sekarang ilustrasi. Alkisah ada dua buah pabrik tekstil yang saling bertetangga. Sebut saja namanya pabrik A dan pabrik B. Pabrik A ini jauh lebih kecil daripada pabrik B, dan pabrik A ini setahun hanya berproduksi 1 miliar rupiah, sementara pabrik B produksinya 10 kali lipat lebih besar dari pabrik A, 10 miliar rupiah. Pabrik B ini manajemennya buruk sekali. Bagian pembeliannya selalu korupsi, tiap bulan selalu ada mesin yang rusak karena tidak dirawat dengan baik. Pemilik pabrik karena merasa sudah besar, dia don't care. Dia merasa sudah financial freedom dan dia juga punya prinsip tidak mau berhutang. Buat apa berhutang? Pabrik A saingannya yang hanya 1/10 besar dari pabrik dia, dalam hati dia berpikir, gue ini kan sultan, orang kaya gitu loh. Nah, itu tetangga sebelah apaan? Cukup disentil aja udah kocar-kacir. Nah, ayo kita lihat pabrik A. Pabrik A ini kendati pun kecil, manajemennya bagus sekali. Mereka sangat inovatif dan efisiensi pabrik 2 kali lipat lebih baik daripada pabrik B. Produksinya sangat lancar, jumlah pelanggan terus bertumbuh sampai ngantri-ngantri orderannya. Kapasitas pabrik A itu selalu full capacity. Dan suatu ketika, bos pabrik A kedatangan tamu spesial, yaitu GM Bank C. Sang GM hendak menawarkan kredit dengan cicilan ringan ke pabrik A. Dengan kredit ini, A bisa memperluas pabriknya menjadi 3 kali lipat lebih besar. A kemudian meminta waktu untuk berpikir, dan apa yang terjadi? Baru sepeninggal GM Bank C, datang lagi GM Bank D, bank yang lain, yang menawarkan kredit yang jauh lebih menarik, cicilannya jauh lebih ringan dari Bank C, dan dengan kredit dari Bank D, A bisa memperbesar pabriknya bahkan 6 kali lebih besar. A juga meminta buat pikir-pikir dulu katanya. Kemudian datang lagi GM Bank E yang menawarkan kredit dengan cicilan semakin rendah lagi, dan dengan kredit dari Bank E ini A bisa memperbesar kapasitas produksi yang menjadi 12 kali lebih besar, cicilannya juga sangat ringan. Anda perhatikan, bank-bank pada berdatangan dengan mereka ngajukan proposal untuk kasih kredit ke pabrik A. Jadi Anda mesti perhatikan, orang yang berhutang itu belum tentu dia yang lebih membutuhkan. Bisa saja dalam kasus ini, banyak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan kredit ke pabrik A. Pertanyaannya, menurut Anda, perusahaan mana yang kira-kira bakal memenangkan persaingan? A atau B? Perhatikan, A hanya duduk-duduk manis di pabriknya, tapi para perwakilan bank-bank itu datang kepadanya menawarkan kredit. Saya tidak pernah menilai suatu perusahaan baik atau buruk hanya karena besaran nominal utangnya. Jika pabrik A memiliki total utang 10 miliar, namun revenue atau omsetnya 20 miliar,
Sementara pabrik B memiliki total utang hanya 1 miliar, namun total revenue atau penjualannya tiap tahun itu cuma 500 juta. Menurut Anda, mana yang utangnya lebih besar? A yang utangnya hanya setengah dari omsetnya, atau B yang utangnya 2 kali lipat dari omsetnya? Nah, jelas dalam hal ini B utangnya lebih besar karena 2 kali lipat dari omsetnya. Sesudah Anda memahami ketiga prinsip di atas, maka saya akan ungkap faktanya sekarang ya. Perhatikan baik-baik. Total utang Amerika Serikat saat ini adalah 31,38 triliun US dollar. Sementara total GDP atau total output produksi barang dan jasa Amerika adalah 25,31 triliun US dollar. Nilai utang Amerika adalah 124% dari GDP-nya. Sebagai bahan perbandingan, Singapura memiliki total utang sebesar 160% dari total GDP-nya, sementara Jepang 262,5% dari total GDP-nya. GDP adalah total output produksi barang dan jasa suatu negara, dan kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sebutan produk domestik bruto. Pertanyaan selanjutnya, negara manakah yang paling banyak memiliki surat utang Amerika? Atau negara manakah yang paling besar memberikan pinjaman kepada Amerika? Jawaban yang benar adalah, ya Amerika Serikat sendiri. Anda nggak percaya? Oke, ini datanya. Total utang Amerika Serikat adalah 31,38 triliun per Januari 2023. Surat utang ini dimiliki intra-governmental holdings atau pemerintah Amerika sendiri sebesar 6,89 triliun US dollar dan 24,51 triliun dolar dimiliki publik. Jika Anda bertanya, ngapain tuh intra-governmental alias lembaga pemerintah Amerika sendiri memberikan pinjaman terhadap pemerintah Amerika sendiri? Kurang kerjaan? Nah, jawabnya adalah karena beberapa agensi pemerintah seperti Social Security Trust Fund menghasilkan revenue dari pajak yang melebihi daripada yang mereka butuhkan. Nah, terus kelebihan dari penerimaan pajak ini harus diapain? Ya jelas mereka investasikan sekarang, dan mereka investasikannya pada US Treasuries. Masa ditaruh di bawah bantal? Nah, dari total 24,51 triliun public debt, foreign and international investor itu memiliki lebih dari 7,4 triliun US dollar hutang Amerika. Dengan demikian, 17,11 triliun sisanya dipegang oleh US Banks dan investor Amerika sendiri, Federal Reserve alias the Fed, state and local governments, mutual funds atau reksadana, pension funds atau dana pensiun, perusahaan asuransi, dan saving bonds holders. Dengan kata lain, 17,11 triliun US dollar hutang Amerika dimiliki oleh publik Amerika sendiri dan 6,89 triliun dolar dimiliki agensi internal pemerintah Amerika sendiri. 17,11 ditambah 6,89 itu adalah 24 triliun atau 76,48% pemegang surat utang Amerika, berarti ya Amerika sendiri. Hanya 7,4 triliun dolar yang dimiliki asing atau negara-negara di luar Amerika, dan dari total 7,4 triliun tersebut, peringkat pertama diduduki oleh Jepang sebesar 1,08 triliun dan China atau Tiongkok sebesar 870 miliar dolar. Dan UK atau Inggris 645 miliar dolar. Nah, sekarang itu utang Amerika. Bagaimana sekarang kalau kita periksa hutang negara Republik Indonesia tercinta ini? Sebelum video ini saya buat, saya ada meluncurkan survei kecil-kecilan di YouTube channel. Dan pertanyaannya adalah, menurut Anda, ke negara manakah pemerintah RI paling banyak memperoleh utang atau pinjaman? Kuis ini mengandung jebakan Batman
Dan banyak yang tidak sadar bahwa jebakan Batman-nya itu berada pada kalimat yang ada di dalam kurung. Jika diperlukan, boleh tanya Mbah Google, ChatGPT atau media-media mainstream. Secara tanpa sadar Anda tidak tahu bahwa saya mengarahkan Anda untuk mencari jawabannya ke situ. Padahal jika Anda lakukan itu, maka disitulah Anda akan tersesat. Begitu pertanyaan itu saya masukkan di Google, maka ya kalau saya copy paste, saya masukkan ke Google, maka muncul link CNBC dan detik.com. Yang bunyinya adalah peringkat pertama adalah Singapura sebesar 60,9 miliar dolar, peringkat kedua adalah Amerika Serikat 34,8 miliar dolar, Jepang di peringkat ketiga 25,2 miliar dolar, dan peringkat berikutnya adalah Tiongkok. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk periksa data, bukan baca berita. Buka datanya di sini. Informasi APBN kita, kinerja dan fakta. Komposisi hutang pemerintah RI adalah total hutang 7.734 triliun rupiah atau sekitar 512 miliar US dollar. Total hutang pemerintah RI ini terdiri dari dua bagian. 88,53% berupa surat berharga negara atau SBN dan 11,47% berupa pinjaman. Total SBN besarnya 6.846,89 triliun rupiah, di mana kepemilikan SBN ini saat ini didominasi oleh perbankan kita sendiri dan diikuti Bank Indonesia. Asing hanya memiliki sebagian kecil dari SBN yang 6.846,89 triliun ini, di mana sejak tahun 2019 porsinya itu terus mengecil dari 38,57% dan di tahun 2022 hanya sisa 14,36%. Jadi kalau pertanyaannya, ke negara manakah pemerintah RI paling banyak memperoleh utang atau pinjaman? Jawaban yang benar adalah ya ke Indonesia sendiri. Ya, lantas kenapa kok Indonesia kasih utang ke Indonesia? Emangnya kurang kerjaan? Ya jawab saya adalah, lah emangnya enggak boleh. Ya, kalau saya dan banyak rakyat Indonesia dan korporasi Indonesia itu mau investasi di sukuk, ori, yang artinya kita memberikan pinjaman kepada pemerintah, emangnya nggak boleh? Dari hasil survei yang saya lakukan di channel ini menunjukkan data bahwa Tiongkok di peringkat pertama. Padahal Tiongkok itu hanya 21,9 miliar dolar atau hanya sekitar 4,28% total hutang Republik Indonesia. Hampir semua media saya lihat menulis headline besar-besar. Utang pemerintah tembus 7.754,98 triliun rupiah. Namun tidak ada satupun yang saya lihat menuliskan hutang sebesar itu adalah berapa persen terhadap GDP Indonesia. Posisi hutang RI hanyalah 39,57% GDP-nya. Anda bandingkan sekarang dengan Singapura yang 160% dari GDP-nya atau Jepang yang 262,5% dari GDP-nya. Bahkan rasio debt to GDP kita jauh di bawah Tiongkok yang hutangnya 76,9% dari total GDP-nya. Jangan lihat besaran nominal hutang, namun lihatlah prosentasenya terhadap GDP atau produk domestik bruto. Kalau Anda tanya saya, yang saya permasalahkan sebetulnya bukanlah besaran utangnya, namun peringkat utangnya. Peringkat utang RI itu adalah BBB+. Singapura memiliki peringkat AAA dengan outlook stable dan Jepang memiliki peringkat AA+ dengan outlook stable. Tahu nggak Anda itu konsekuensinya apa? Mereka ini bayar bunganya jauh di bawah negara kita. Terus kenapa kok mereka bisa AAA dan negara kita BBB+?
Negara kita padahal merdeka lebih dulu, mereka belakangan, negara kita jauh lebih besar, lebih kaya sumber alam, tapi kenapa peringkat mereka triple A sementara kita hanya triple B+? Indonesia 10-year government bonds itu yieldnya 6,9%, sementara bondsnya Singapore government dengan tenor yang sama, yield tertingginya itu cuma 3,6%. Untuk tiap US dollar atau rupiah yang sama, pemerintah negara kita itu bayar imbal hasil obligasi hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Singapura. Jika seperti ini, Anda bayangkan mereka itu bisa saja menerbitkan obligasi dengan yield 3,6%, kemudian hasil penjualan obligasi dibelikan obligasi RI dan mereka terima 6,9%. Mereka ini nggak ngapa-ngapain itu cuan. Nah, segala hal yang mengarah pada upaya transparansi dan clean governance ya harus didukung karena ini akan berpengaruh terhadap peringkat utang kita. Dan tips dari saya buat Anda semua untuk yang kesekian kalinya, periksa data dan bukan cuman asal baca berita ya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.